Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Berdamai dengan Masa Lalu. Terambil dalam Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-sekali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Saudara sekalian, setiap kita pasti memiliki masa lalu, baik yang memiliki masa lalu yang baik maupun masa lalu yang kurang baik, ataupun keduanya. Setiap orang pasti memiliki pengalaman masa lalu yang berbeda-beda, punya masa lalu yang baik atau kurang baik dengan orang tua, punya masa lalu baik dan kurang baik dengan pekerjaan, relasi dengan orang lain, dengan studi, dan banyak lagi. Dalam perenungan kita kali ini adalah berbicara tentang masa lalu yang kurang baik yang pernah terjadi di dalam keluarga Ishak, yaitu seorang kakak beradik Yakub dan Esau. Yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa Yakub telah menipu Esau dan Esau hendak membunuh adiknya itu sehingga Yakub lari meninggalkan tanah kelahirannya. Ketika sudah waktunya untuk kembali ke tanah perjanjian, tanah kelahirannya, semenjak tinggal lama di rumah Laban, Yakub beserta rombongannya hendak kembali ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Yakub sebagai tanah perjanjian untuk ditinggali anak cucunya kelak. Yakub masih bergumul dengan masa lalu yang kurang baik dengan kakaknya Esau. Yakub masih mengira bahwa kakaknya Esau akan membunuhnya jika Esau bertemu dengan Yakub. Maka merasa sangat takutlah Yakub dan merasa sesaklah hatinya karena Esau datang dengan 400 orang. Karena ketakutannya tersebut, dibaginya lah rombongan Yakub tersebut menjadi 2. Bila-bila Esau akan menyerang rombongan pertama, rombongan kedua dapat terhindar. Dalam ketakutannya itu juga, Yakub berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Yakub berdoa kepada Tuhan yang disembah Abraham dan Ishak, supaya terlepas dari kakaknya dan sambil mengingat perjanjiannya dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini Yakub tidak mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya kepada Yakub, tetapi melalui janji Tuhan inilah Yakub dikuatkan untuk dapat berdamai dengan kakaknya, berdamai dengan masa lalunya. Dengan demikian, ketika Yakub hendak berdamai dengan masa lalunya, Yakub membawa nama Tuhan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yakub tidak menyelesaikan masalahnya sendirian, tapi ia memohon bantuan Tuhan untuk menyertainya dalam segala persoalan, termasuk menghadapi Esau. Yakub menyertakan Tuhan dalam berdamai dengan masa lalunya. Saudara sekalian, apapun masa lalu yang Anda sedang hadapi saat ini,
Masa lalu yang membuat Anda gelisah dalam waktu yang lama dan Anda ingin menyelesaikan masa lalu tersebut. Sertakan Tuhan di dalam pergumulan tersebut. Tuhan telah berjanji akan menyertai kita. Ingatlah janji tersebut untuk menguatkan kita dalam menghadapi segala persoalan hidup. Mintalah pimpinan Tuhan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Mintalah penyertaan Tuhan ketika kita hendak berdamai dengan masa lalu kita. Dengan demikian, kita boleh dikuatkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu kita. Biarlah Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.